Pemirsa, pedagang kaki lima atau PKL di jalur utama Purwakarta yang jadi titik lokasi penyekatan selama PPKM semakin menjerit. Kamis 5 Agustus, perpanjangan PPKM level 4 membuat mereka semakin merugi. Bahkan sebagian pedagang terpaksa meliburkan diri karena tidak sanggup harus terus merugi lantaran jualannya tidak laku efek dari penyekatan. Pasca pemerintah resmi memperpanjang PPKM level 4 sejak tanggal 3 hingga 19 Agustus, berdampak bagi para pedagang di Purwakarta semakin merugi. Salah satunya PKL di jalur utama Purwakarta Jalan Sudirman yang merupakan titik penyekatan selama PPKM berlangsung. Jalur itu merupakan jalur aktif yang ramai dan kerap digunakan warga untuk berkumpul. Jika biasanya mereka buka pukul 17 hingga larut malam, namun adanya PPKM ini waktu jualan mereka dikurangi. Bahkan PPKM darurat yang sempat diberlakukan membuat waktu jualan mereka hanya 1 jam. Menurut Ngasri, pedagang bakso yang biasa mangkal di jalur itu mengaku, ia terpaksa libur hampir selama 3 minggu karena PPKM. Ia baru berjualan karena mengira PPKM tidak diperpanjang. Ngasri juga bercerita selama memaksakan jualan di saat PPKM, jualannya sepi dan harus merugi. Dia hanya bisa tiduran di trotoar jalan karena jalan sudah ditutup alias dilakukan penyekatan oleh petugas. Bahkan ia terpaksa menjual sejumlah perabotan untuk biaya hidup sehari-hari. Iya, kalau udah ditutup kan nggak ada yang beli, ya tidur aja udah. Itu kalau saya. Ya kalau udah keadaan gitu, ya libur aja udah. Saya libur udah hampir 3 minggu. Iya, 3 minggu selama saat ditutup. Ini baru jualan lagi? Baru jualan lagi. Kenapa jualan lagi, Pak? Ya perasaan saya kan udah terakhir. Ya kan? Hah? Kan udah terakhir. Kemarin tuh kan udah terakhir tanggal 26, tanggal 2. Udah terakhir. Kukirain kan nggak ditutup. Ternyata ditutup lagi. Ya mudah-mudahan aja habis. Kalau nggak habis ya udah. Nggak bakal jualan lagi gitu. Rugi nggak, Pak, selama... Ya bukan rugi lagi, nombok. Iya. Sementara pedagang lain mengatakan, para pedagang sudah cukup sabar dengan kebijakan pemerintah. Namun dengan diperpanjangnya PPKM ini mereka mengaku sudah tidak sanggup. Ya berat sekali sih bagi para pedagang semua, soalnya kan udah 1 bulan ini udah sabar melewati semua ini, ditambah diperpanjangnya lagi ya itu nambah beban lagi. Merugi nggak sih, ya? Kalau rugi sih pasti ada, cuman kalau untuk sehari-harinya masih bisa ketutup. Para pedagang berharap pemerintah dapat melonggarkan aturan pembatasan karena mereka bergantung hidup dengan berjualan. Mereka juga berdoa agar pandemi virus corona ini segera berakhir. Dadi Suryadi, Cipta TV. Baik, pemirsa, terkait warta tadi telah bergabung bersama kami di sambungan telepon Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Purwakarta, Bapak Teguh Juwarsa. Halo, selamat malam Bapak Teguh. Selamat malam, Kang. Baik, Pak Teguh, perpanjangan PPKM kian merugikan PKL, Pak, terutama yang berjualan di sepanjang titik penyekatan. Bagaimana Anda menyikapi jeritan PKL di Jalan Sudirman sebagai jantung kota Kabupaten Purwakarta, Pak? Jadi untuk PKL yang terdampak masalah PPKM penyekatan itu emang ada beberapa titik. Tidak semua berdampak PKL yang emang ada penyekatan PKM. Mungkin dari mulai Pembaharuan sampai dengan Rio dan Jenderal Sudirman. Dan kita memberi solusi ke mereka untuk berjualan pada siang hari. Yang terdampak itu kan PKL yang memang mereka berdagang dari Badan Maghrib sampai dengan jam 10 malam atau jam 11 malam. Tapi kalau siang tidak begitu terdampak karena tidak ada penyekatan jalan. Jadi kita sarankan ke mereka, boleh berjualan. Tadinya jam 6 atau pada maghrib mereka berjualan, mereka berubah mulai jam 4 sampai sore sampai jam 8, jam 9 malam. Atau jam tayangnya masih sama. Jadi kan mereka terdampak tuh karena mereka ikut di halaman toko yang ada di Jalan Sudirman. Tapi kalau memang di halaman-halaman yang tidak terdampak, mereka masih bisa berjualan gitu kan. Ya, Pak Teguh. Pendekatan apa yang dilakukan PMK Purwakarta dan jajaran Bapak menenangkan kegelisahan usaha para PKL ini, Pak? Jadi
sesuai dengan saran Ibu Bupati Purwakarta, Ibu Ani Ratna Mustika, dan jajaran dari Kepolisian Polres Purwakarta, dan dari Bapak dan Kodim 06 Purwakarta, kita dari mulai PPKM darurat sampai dengan PPKM level 4 kemarin, kita silih bergantian membagikan sembako pada pedagang yang emang terdampak penyekatan jalan. Dari mulai unsur kepolisian, mereka membagikan sembako ke PKL, terus selang waktu dari unsur Kodim ke TNI, kemudian dari unsur Satpol yang mewakili dari Pemkab Purwakarta. Jadi kita memberikan bukan solusi, bantuan seadanya untuk mereka yang emang mungkin kebutuhan pokok sehari-hari untuk memasak di rumahnya gitu. Baik Pak, apakah PPKL yang terdampak PPKM ini mendapat kompensasi bantuan sosial? Untuk kompensasi berupa dana atau uang tidak ada. Tapi yang saya tadi bilang, dari bantuan sosial, dari pemerintah daerah, dari kepolisian, dari unsur TNI yang diwakili oleh Kodim 0619 Purwakarta, kita memberikan sembako kepada para PKL yang memang terdampak penyekatan jalan. Jadi ada isinya yang beras dan sebagainya di dalam satu wadah itu untuk membantu meringankan kebutuhan sehari-hari mereka. Itu Pak. Ya. Pak, PKL ini berada di wilayah pengurusan Rantib, Pak ya. Masyarakat tahu dua komponen ini selalu bersinggungan. Sejauh mana keberpihakan Anda kepada PKL pada masa PPKM ini, Pak? Untuk PKL dengan PPP ini, mungkin di Purwakarta masalah persinggungan tidak ada. Kita merubah paradigma PPP yang anarkis menjadi humanis. Dan kita selalu bersosialisasi sebelum ada penindakan. Makanya dengan koordinasi dengan unsur TNI dan Polri, kita terus mensosialisasikan kepada para PKL dengan bersolusi bahwa boleh berjualan, saya bilang tadi, jam tayangnya robah. Yang tadinya yang terdampak penyekatan itu kan mulai jam 8 malam sekarang. Ya robah atau jam 4 sore, jam 3 sore, sampai 4 sore mereka mulai berjualan sampai dengan jam 9 atau maksimal jam 10 malam di Jalan Sudirman di Purwakarta ini. Jadi solusinya kita ada ke mereka, cuman kan mereka juga ikutin saran kita jualannya dipundurkan, misalkan jam 3 sore mereka mulai berjualan misalkan. Tapi untuk pedagang PKL yang emang pagi hari sampai dengan jam 5 atau 6 sore mereka tidak terdampak. Yang tadi diwawancarai tukang bakso itu mereka berputar berjualannya siang sampai dengan sore. Mereka tidak terdampak karena lalu lintas di Jalan Sudirman masih nggak ada penyekatan gitu. Itu Pak. Baik Pak, terakhir PKL ini juga menginginkan keleluasaan berusaha Pak ya. Apakah ada skema pelonggaran penyekatan di jalur utama Pak? Untuk penyekatan di jalur utama itu kemungkinan kita harus berkoordinasi antar Forkopimda yang dari Ibu Bupati Purwakarta, Bapak Kapolres Purwakarta, Bapak Dandim 19 Purwakarta, dan dari Kejaksaan juga Bapak Kejari. Kita harus berkoordinasi karena penyekatan itu bukan hanya satu ranah Pemkab aja, tapi harus berkesinambungan masalah keputusan ada toleransi penyekatan apa tidak adakan, apa diadakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kalau emang kita kebutuhan di lapangan terlalu banyak orang yang berkeliaran, berbagai kendaraan, tidak disiplin di jalannya, ya mungkin kita penyekatan akan terus. Tapi kalau emang kita masyarakat Purwakarta disiplin, ya mungkin kita akan melonggarkan penyekatan di Purwakarta ini.